Rumah ternyaman. Ketiga pria tampan tapi psiko itu kini telah tiba di rumah sakit di mana Diandra dan yang lainnya berada. Kamar rawat Ara dijadikan tempat mereka bersama. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, pertanda kalau penghuni bumi sudah kembali terlelap untuk mengarungi mimpi mereka. David masuk bersama Pasco dan Joel. Mata mereka tertuju pada pasangan masing-masing yang sudah terlelap di tempat tidur mereka. Hanya melihat wajah Diandra saja membuat David merasa lega untuk bernapas. Dia mendekati istrinya yang sudah terlelap. "Lama juga kalian," ucap Otnel yang masih terjaga sambil menepuk-nepuk punggung putranya yang sudah terlelap. "Loh, belum tidur, kenapa?" tanya David heran. Otnel menunjukkan tabletnya yang juga melihat situasi di bar di mana David dan yang lainnya tadi beraksi. "Jadi kau mengawasi kami? Apa mereka tahu?" tanya Pasco seraya berbisik. Otnel menggelengkan kepalanya. "Mereka tidak tahu," jawabnya dengan santai. Syukurlah," ucap mereka. "Tadi Petra demam dan Diandra tiba-tiba mual muntah, jadi aku mengurus mereka berdua dulu," ucap Otnel. "Pete, sebaiknya temui istrimu, kasihan dia mualnya sangat parah tadi," ucap Otnel. "Apa dia sering seperti itu?" tanya David yang memang sibuk belakangan ini. "Apa dia tidak bilang?" tanya Otnel. "Tidak, memangnya ada apa?" tanya David penasaran sekaligus khawatir. "Dia mengalami morning sickness yang cukup parah, dia sering menahannya. Kau harus lebih banyak meluangkan waktumu untuknya, dia mungkin takut memberitahu padamu," jelas Otnel. "Begitukah? Astaga, kenapa aku sampai tidak tahu hal ini?" ucap David memijit pelipisnya. Dia memang disibukkan dengan tugas-tugas kantornya, sehingga dia dan Diandra lebih banyak berbicara dari ponsel. "Sudah, sana temui dia," ucap Pasco yang dibalas anggukan kepala oleh David. "Aku ke Joy dulu," ucap Pasco sambil menghampiri istrinya yang sudah terlelap. David menemui istrinya. Dia menatap Diandra yang terlelap dengan posisi tidak nyaman. David menutup tirai dan naik ke atas tempat tidur. Dengan hangat dia memeluk istrinya. Tangannya mengusap perut buncit Diandra. "Pasti sulit bagi kalian, maafkan aku sayang, terlalu sibuk belakangan ini." "Baby bubu, maaf ya sayang, papa akan lebih memperhatikan kalian," ucap David. Diandra yang merasa tempat ternyamannya sudah pulang otomatis memeluk David. Hanya mencium aroma tubuh David saja sudah membuat dirinya tenang. Pasco di tirai lain juga memeluk istrinya dengan erat. Mereka berdua belakangan ini juga disibukkan alias sengaja disibukkan agar Joy tidak kepikiran dengan keluarganya. Bahkan bulan madu selepas pernikahan saja tidak mereka lakukan karena kejadian yang datang beruntun. Faktanya keduanya bahkan belum melakukan malam pertama sebagai pasangan resmi. Joel menatap Otnel. "Bagaimana keadaan Ara?" tanya pria itu. "Masih sama Joel, traumanya sangat besar. Dia butuh waktu untuk kembali pulih. Itu pun kita tidak tahu apa kepercayaan dirinya bisa kembali. Bahkan yang paling bermasalah, suatu saat nanti adalah dia mungkin mengalami disfungsi seksual karena kejadian itu. Tubuhnya mungkin akan menolak hal-hal yang berhubungan dengan hal itu," ucap Otnel dengan wajah lesu. "Kemungkinan terburuk dia bisa mengalami trauma selama bertahun-tahun. Jika tidak dipantau, dia bisa dimanfaatkan orang lain dan mengalami depresi berkepanjangan," jelas Otnel. Mendengar hal itu membuat hati Joel sakit. Kekasihnya akan menjalani perawatan yang lama. Harapan untuk pulih pasti ada, tetapi luka itu pasti akan membekas di dalam hatinya sampai selamanya. "Sialan," umpat Joel sambil memijit pelipisnya. Dia benar-benar kacau saat mendengar penjelasan Otnel. "Dia bisa sembuh Joel, kau harus membantunya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Korban bullying harus diberi dukungan, dan kau harus sabar. Dia bisa saja tiba-tiba histeris ketika sebuah situasi memiliki suasana yang sama dengan saat dia dirisak," ucap Otnel. "Sementara dia harus mengkonsumsi obat," ucap Otnel lagi. "Kumohon lakukan yang terbaik Niel, apapun akan kulakukan agar dia sembuh," ucap Joel seraya memohon. Otnel tersenyum. "Aku yakin dia akan sembuh Jo, kondisi tadi hanya sebuah kemungkinan. Melihat dia bisa berinteraksi dengan kita saja sudah sebuah hal yang baik," ucap Otnel. "Sana temui dia mencarimu tadi," ucap Otnel. Joel mengangguk. "Terima kasih atas bantuannya Niel," ucap Joel. Joel melangkah menuju berangkar Ara yang tirainya dibuka. Sementara tempat tidur Joy dan Diandra dibatasi dengan tirai agar mereka nyaman. Perlahan pria itu mendekati Ara, tidak ingin gegabah dan malah membuat Ara terkejut. Dia berjalan dengan pelan.
Pria itu duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan gadis yang sudah terlelap dengan tenang itu. Tangannya menggenggam tangan Ara dengan lembut. Sambil tersenyum, lembut Joel mengusap kening Ara. Cantik sekali, gumam Joel sambil menatap Ara. Ara memang sangat sensitif dan mudah panik sejak kejadian itu langsung terbangun dari tidurnya saat merasakan seseorang menyentuh dirinya. Napasnya mulai naik turun dan dia gemetar. Belum jelas dia lihat siapa yang ada di depannya sehingga itu membuatnya takut. Di pikiran Ara ketika melihat sosok remang-remang itu adalah sosok Max yang hampir menyetubuhinya hari itu, hingga dia mendengar suara Joel yang selalu lembut dan hangat membuatnya sadar kalau itu Joel bukan Max. Ara, panggil Joel dengan lembut, benar-benar lembut. Mata Ara menatap Joel, lagi-lagi dia hampir menangis. Joel tersenyum, mimpi buruk lihat wajahku dong, aku kan manis jadi kamu gak akan mimpi buruk, ucap Joel sambil terkekeh. Ara tersenyum mendengar candaan Joel membuat hatinya bahagia. Dari mana saja? Tanya Ara pelan, tak ingin membuat keributan karena ada yang lainnya di sana. Ada pekerjaan tadi bersama Pasco dan David. Bagaimana perasaanmu? Apa ada yang sakit? Tanya Joel, tatapan matanya begitu indah menatap gadis cantik itu. Aku hanya sedikit takut beberapa saat tadi, selebihnya aku baik, jawab Ara sambil tersenyum. Manisnya, ucap Joel seraya mencolek pipi Ara membuat gadis itu tersipu malu. Hah? Wajahmu memerah lagi. Joel tertawa terbahak-bahak. Joel? Suara ketiga pria yang sedang mengamankan pawang mereka membuat pria itu terdiam. Hei, mereka marah? Joel cekikikan dengan suara pelan. Aranya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah pria itu benar-benar lucu dan menghibur. Sudah, ayo istirahat lagi. Kau butuh istirahat agar cepat pulih. Aku sudah tidak sabar ingin membawamu kencan. Hei, Joel tersenyum tidak menunjukkan kesedihannya, tidak menunjukkan kekhawatirannya meski hatinya sakit saat ini. Ara mengangguk, dia memang sangat mengantuk. Kau juga tidurlah, jangan kelelahan, ucap Ara pelan. Aku akan tidur, ayo tutup matamu, ini sudah sangat larut, ucap Joel. Ara menutup matanya dan mulai terlelap. Tangan Joel selalu menggenggam tangannya. Pria itu menatap Ara dengan sendu. Dalam pikirannya akankah Ara bisa sembuh dan mendapatkan dirinya kembali? Hanya waktu yang bisa menjawab. Joel terlelap di samping Ara, dia meletakkan kepalanya di atas berangkar dan tidur dengan posisi duduk. Dia tidak ingin meninggalkan Ara sendirian di sana, karena sewaktu-waktu Ara bisa terbangun tiba-tiba dan mengingat traumanya. Tanpa sadar air mata pria itu menetes, khawatir dan takut menghantui pikirannya. Joel benar-benar telah jatuh cinta pada gadis pemilik nama Ara itu. Hari pun terus berlanjut. Malam semakin dingin dan sepi menandakan ini waktu untuk beristirahat dari segala kesibukan.